وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram di bab syurut as-salah, ada baiknya kita mengingat bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan kita untuk islah an-niyah dari ayat-ayat yang berkaitan dengan al-ikhlas, tauhid, menyembah Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka liya'budu, agar mereka menyembah Allah dengan keadaan mukhlishina lahuddin, yaitu memurnikan ikhlas lillahi ta'ala, lahu yaitu lillahi ta'ala ad-din. Ad-din di sini maknanya al-amal, itu agama, amalan di dunia, mengikhlaskan lillahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap individu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari pahala atau dosa, tergantung niatan dia. Dan kadangkala amalan kita merasa hampir tidak mampu melakukannya, bukan karena tidak bisa, melainkan ada faktor lain kayak keletihan, lagi sakit, tidak enak badan, atau ada faktor lain. Namun ketika dia berusaha meringankan kondisi tersebut dengan bertawakal pada Allah dan meniatkan amalannya untuk Allah bukan untuk makhluk, maka akan terjadi keajaiban setelahnya berupa kemampuan dan kemudahan yang tidak pernah dia perkirakan. Karena nikmatnya ikhlas itu meringankan amalan yang berat tadinya. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ikhwan. Ketika antum merasakan suatu ilmu atau disiplin ilmu itu berat bagi antum, memang berat secara zat materinya, dan tidak semua penuntut ilmu bisa, mungkin tidak semuanya. Maka pintu gerbangnya itu di ikhlas, atau kuncinya adalah di ikhlas. Coba ikhlaslah dan betul-betul fokuskan lillahi ta'alanya lebih dari fokuskan ke ilmunya. Maka ini bentuk tawakal yang tinggi dalam menuntut ilmu, dan Allah Ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak berupa keberhasilan untuk memahami ilmu yang antum rasa tadinya sulit. Allah ringankan tingkatan ilmu tersebut kepada antum, baik segera maupun secara bertahap, tapi pasti akan Allah Ta'ala berikan yang terbaik buat antum ketika antum berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan kadang-kadang dengan konteks seperti ini tadinya merasa berat, kemudian berusaha ikhlas, kemudian berhasil. Kadang-kadang ada busra, ada kabar gembira dari Allah Ta'ala setelah berhasilnya, yaitu berupa testimoni atau pujian dari makhluknya, yaitu membuat antum tersadar bahwasanya inilah
efek dari usaha keikhlasan, walaupun kita tidak layak untuk merasa sempurna ikhlasnya, tetapi Allah Ta'ala kerap kali ingin membuktikan bahwasanya barang siapa yang ikhlas padanya maka Allah ringankan, dan Allah Ta'ala akan puji melalui manusia. Dan dalam hadis, ketika ada seseorang memuji seseorang akan amalan baiknya, Nabi SAW tidak langsung menuding itu riya atau itu bahaya dan seterusnya, melainkan kata Nabi apa? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk seorang beriman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan bagaimana antum bisa mengetahui atau menduga antum masih ikhlas atau enggak setelah dipuji? Caranya adalah, apakah antum terus menikmati pujian itu atau tidak? Kalau antum terus menikmatinya, terus terngiang akan pujian itu, maka dikhawatirkan antum mulai berkurang kebersihan kalbunya. Cara lain, antum teliti diri antum, apakah setelah dipuji, setelah melakukan amal yang antum usahakan ikhlas, antum dipuji oleh manusia, apakah antum mencari pujian kemudian? Itu. Gitu. Misal, antum membuat tulisan di media sosial, kemudian ternyata banyak yang sebar dari kebaikan tulisan antum, atau ada yang memuji tulisan antum, atau tiba-tiba banyak yang like saking bagusnya tulisan antum. Misal, apakah kemudian antum akan terus meneliti berapa banyak yang like dan siapa-siapa yang like? Nah, kalau itu dilakukan berarti apa? Sudah mulai turun kebaikan kalbunya. Maka hati-hati, memang itu tidak, insyaallah tidak mencederai amalan yang sabiq, tidak mencederai amalan yang telah berlalu. Tapi khawatirnya antum tidak akan mampu untuk ikhlas untuk amalan lahiq, untuk amalan yang berikutnya, karena sudah mulai hati antum kotor dengan canduan pujian. Ya begitu. Maka mari kita berusaha untuk lebih ke Allah Ta'ala dalam seluruh amalan, termasuk menuntut ilmu ini, ikhwan. Dan bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala hibahkan usia buat antum. Allah Ta'ala hibahkan takdir untuk antum berada di majelis ini, yang tadinya antum dulu niatan kerja, namun ternyata mendapatkan siraman ilmu rutin. Ya tiap pekan. Ya enggak tiap pekan sih sebenarnya. Hampir tiap pekan. Yang kadang Senin digeser Kamis. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya. Tapi insyaallah yang terpenting ilmu yang antum dapatkan ini antum syukuri. Karena hadis Nabi SAW yang sahih atau hasan, ketika antum pelajari berkah buat antum. Mengisi waktu dengan ilmu. Tidak, ini jarang terjadi pada kantor manapun. Jarang sekali. Bahkan yang kajian-kajian ba'da zuhur itu, walaupun kajian kantor, yang datang adalah yang sadar aja akan ilmu atau yang pengen dapat siraman rohani saja, tapi tidak semua ya. Adapun di sini alhamdulillah Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita semua kebersamaan, sama-sama ingin menuntut ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Taib, fadhal dibaca. Sebentar, apakah di antara antum ada yang bawa powerbank enggak, ikhwan? Ada yang bawa powerbank, Anda bisa pinjam enggak? Ada? Enggak ada. Ya khair. Fadhal, iqra. Allahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, faslun at-tanahnuhu fi sholati la yubtiluha. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Baik, ini hadis tentang tanahnuh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari ini,
wa ana Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, kana li min Rasulillah SAW madkhalan, saya mempunyai dua waktu untuk menghadap kepada mertua saya, yaitu Rasulullah SAW. Fakuntu idza, maksudnya apa madkhalan di sini ya kawan? Dua kali ketemu dalam sehari maksudnya. Ya karena madkhalan dua kali bertemu dalam sehari. Itu bertemu dengan Rasulullah sebagai Rasul dan sebagai mertua juga. Ini maksud dari madkhalan. Dan ditafsirkan oleh riwayat lain. Namun riwayat ini sebenarnya riwayat yang dhaif. Ini dengan ada lafal wa huwa yusalli nanti itu dhaif, lemah. Ya. Dan ini lafalnya lafal Ibnu Majah. Maksudnya madkhalan di sini yaitu madkhalun fil lail atau bil lail wa madkhalun bin nahar. Sekali saya ketemu Rasulullah di malam hari, sekali saya ketemu Rasulullah di siang hari. Biasanya begitu. Nah, di riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, riwayat atau redaksi versi Ibnu Majah. Apa di sini? Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali. Ya. Tanahnahali. Jadi ketika saya mendatangi beliau dalam keadaan salat. Nah, dalam keadaan salat inilah yang menjadi muskilah. Dalam keadaan salat maka beliau berdehem kepadaku. Gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Taib. Kalau versi An-Nasai maka tidak ada lafal wa huwa yusalli. Tidak ada lafal wa huwa yusalli. Ala kulli hal, semua dari riwayat baik An-Nasai maupun Ibnu Majah maka semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Dhaif dari segi ada perawinya dhaif, atau dhaif dari segi perbedaan sanad, dan juga dhaif dari segi matan, yaitu dari segi lafal hadisnya ini, ya, karena ada dalam redaksi lain disebutkan dengan lafal fa in kana fi salatin sabbaha, bukan tanahnaha. Kalau beliau saya temui dalam keadaan lagi salat, maka dalam riwayat redaksi lain sabbaha, yaitu bertasbih, ya. Di riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini bukan bertasbih tapi berdehem. Bukan bertasbih tapi berdehem. Oh, Masya Allah. Ini beneran nih? Antum serius? Orang Keranggan? Saya syukran. Masya Allah. Itu syukran kan bener ya? Jazakallah khair. Bukan syukran antum ya? Yang syukrannya mana? Yang ada satu lagi beda saya. Tapi mirip ini. Hah? Beda. Oh, Masya Allah. Di PLN beliau, Masya Allah. Tapi yang ngerjain listrik ini antum. Jazakallah khair, Syekh Abdul Wahab. Berarti antum bapaknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Apa salah ini? Oh, kebalik. Ini bener gak ini casnya? Enggak, ini enggak cocok ya. Beda. Anda enggak tahu namanya apa? Pepsi? Sprite? Coca-Cola? Yang buat ini bisa nih, yang gede ya. Jazakallah Pak. Jazakallah. Masya Allah, tiga. Masya Allah. Wah, ini apa baru kelihatan nih. Ini Trinitas, ini 3 in 1 ini. Masya Allah, jazakallah khair Pak. Anda tadi nggak sempat ngecas ini soalnya, afwan banget. Jazakallah khair, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih antum berdua. Taib, ikhwan di sini lihat
ada riwayat tasbih, ada riwayat berdeham. Ya, ada riwayat tasbih, ada riwayat berdeham. Dua-duanya di konteks yang sama. Dari hadis Ali juga. Nah, dan sepertinya lebih kuat yang tasbih dibandingkan yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Makanya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau memberikan judul babnya begini. Babur rukhsati fit tanahnuh fi sholati 'inda al-isti'dzan 'ala al-musalli in sahhat hadhihi al-lafdhah. Bab rukhsah, keringanan untuk dibolehkannya berdeham saat salat. Ketika ada yang minta izin atau salam terhadap orang yang salat. Jika lafal ini sahih, jika lafal untuk berdeham ini sahih. Maksudnya Ibnu Khuzaimah mengisyaratkan bahwasanya ini dibincangkan oleh ulama redaksi lafal tanah ini, yaitu berdeham ini. Faqad ikhtalafu fih, maka mereka telah berselisih pendapat mengenai ini, dan ini didhaifkan oleh banyak dari ulama hadis ini. Makanya di footnote disebutkan dhaif. Syekh Albani menyebutkan dalam Tamamul Minnah, saya katakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dengan adanya 3 illat. Ya. Dan kedhaifannya sangat nyata. Dalam riwayat disebutkan sabbaha, bukan tanahnaha, yaitu bertasbih, bukan berdeham. Ala kulli hal, kita ambil misal hadis ini. Ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya berdeham dalam solat itu tidak membatalkan solat, dan itu sahih. Hadis ini dhaif, tapi hukum berdeham di solat tidak batal itu sahih. Ya, tidak batal solatnya orang berdeham itu sahih. Hanya sebagian dari ulama mengatakan, jika berdeham itu dalam rangka bercanda, maka itu bisa membatalkan solat. Kenapa? Berdeham ini dikiaskan dengan kalam, ucapan. Ya, kalau tidak ada hajat, maka dia seperti kalam, ucapan. Gitu. Namun sebagian ulama lainnya tidak setuju dehem dimanzilahkan sebagai atau dikiaskan sebagai kalam. Karena dehem dikiaskan lebih ke isyarat. Ala kulli hal, dehem itu tidak membatalkan salat pada umumnya. Tetapi yang lebih afdal, jika seorang yang salat ingin mengisyaratkan sesuatu pada orang yang mau masuk rumah atau bagaimana, maka lebih afdal dia bertasbih. Lebih afdal bertasbih. Karena hadis yang berkaitan dengan tasbih itu lebih kuat daripada yang berdeham. Berdeham itu dhaif, hadis dhaif. Taib. Itu yang disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar. Ini termasuk kitab hadis dalam mazhab Hanafi. Ya. Dari setiap mazhab itu ada ulama hadisnya. Dan yang paling banyak dari 4 mazhab, yang paling banyak ulama mazhab itu, yang paling banyak berkecimpung di bidang hadis adalah ulama mazhab Syafi'i sebenarnya. Yang paling perkasa lah gitu dibandingkan mazhab lainnya. Betul bahwa Imam Malik asli ahli hadis. Imam Ahmad lebih kuat hadisnya dibandingkan Imam Syafi'i. Tetapi kalau dilihat dari ulama-ulama madhabnya, maka madhab Syafi'i itu ulama-ulamanya banyak yang paling perkasa. Di antaranya sudah tidak diragukan lagi An-Nawawi, ya, Ibnu Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ya, terutama dua ini, yaitu Ibnu Nawawi dan Ibnu Hajar, ini puncaknya ulama hadis pada zaman mutaakhirin. Kalau di kalangan Hanafiyah, Al-Imam At-Tahawi, ya, termasuk yang cukup berkecimpung di bidang hadis. Badruddin Al-Aini yang mensyarah Sahih Bukhari,
sezaman dengan Imam Ibnu Hajar ketika itu, satu lettingan ini, satu zaman. Badruddin Al-Aini dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, namun kitab Badruddin Al-Aini yang begitu tebal seperti Fathul Bari juga itu tidak begitu populer. Namun banyak yang masih ulama yang mempelajarinya. Ala kulli hal di sini tanahnu berdehem tidak membatalkan salat, ya. Dan ketika ada orang yang ngetok pintu antum cukup bertasbih, itu yang lebih afdal. Subhanallah. Gitu. Antum lebih cukup bertasbih, dan ini dikiaskan juga dengan ketika salat imam salah, makmum bertasbih yang laki-laki. Dan begitu juga kata Tahawi rahimahullah, wa anna ma yasta'milhu an-nisa fi mithli dzalika huwa at-tasfiq. Kalau perempuan yang lagi salat, maka menepuk tangannya. Ya, menepuk tangannya bagi orang yang izin mau masuk. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhal. Faslun al-musalli yaruddu as-salama bil isyarah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis berikutnya tentang orang yang salat, menjawab bagaimana merespon salam orang lain yang salam kepadanya. Meresponnya dengan isyarah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal bin Rabah, kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon orang-orang yang mengucapkan salam padanya padahal dia lagi salat? Maka yaqulu hakadha, yaitu dia melakukan ini, ya. Wa basata kaffaihi. Wa basata kaffaihi itu dia membentangkan kafnya. Ini kaf. Kaf itu ini kaf. Maka nyuruh stop, kuf dengan kaf. Disebut kaf karena kuf, stop. Nah, membentangkan kafnya. Bagaimana sifatnya? Kita lihat di riwayat At-Tirmidzi, ya, yang lebih lengkap di sini. Maka dikatakan wa basata kaffahu, dan dalam oleh perawi, ya, yaitu Ja'far bin Aun, mencontohkan dan menafsirkan bagaimana membentangkan telapak tangannya itu kayak gimana. Yang sahih, kata perawinya langsung, yaitu ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq, yaitu bagian bawah telapak tangan itu di bagian bawah, bagian zahir atau atas telapak tangan di bagian atas. Gini, bentang, gitu, kayak gini. Assalamualaikum Ustaz, gitu, gitu ya. Jawabnya kayak gini. Mungkin pemahaman kita kayak gini, tapi yang sahih kalau dari versi penafsiran perawinya begini. Ja'ala, yaitu batnahu bagian bawah, wa ja'ala dhahrahu ila a'la al-fawq. Gini. Gitu. Mengisyaratkan gitu. Oke, paham enggak sini? Seperti itu. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Ya. Taib. Begitu juga Imam Ahmad, beliau berhujjah dengan hadis ini, dan ketika Ishaq bin Mansur berkata atau bertanya kepada beliau, hal yusallim
Atau hal yusallamu 'alal qaumi wa hum fi salatin, apakah boleh disalamin, diucapkan salam orang-orang yang sedang lagi salat? Maka kata Imam Ahmad, na'am, boleh. Maka ini menjadi mazhab Hanbali untuk bolehnya mengucapkan salam ke orang yang lagi salat. Ya. Boleh mengucapkan salam pada orang salat. Jadi masalah ini masalah khilafiyah. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang yang lagi salat atau kepada jemaah yang lagi salat? Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, boleh. Dan ini mazhab yang memang masyhur dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Boleh mengucapkan salam kepada orang yang lagi salat. Lagi salat, kita ucapkan salam. Kita tahu dia lagi salat, kita ucapkan salam. Itu boleh dan tidak dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Begitu juga dalam mazhab Malik ada dua pandangan sesuai dengan riwayat dari dua ulama besar ashab Imam Malik, yaitu Ibnul Qasim dan Ibnu Wahab. Ibnul Qasim itu lebih ke riwayat fiqih. Ibnu Wahab biasanya lebih ke riwayat hadis. Dan dua murid ini meriwayatkan dari Imam Malik pendapat yang tidak berseberangan namun sedikit berbeda. Ini dalam mazhab Imam Malik begini. Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik itu, kata Imam Ibnul Qasim, lam yakun Malikun yakrahus salama 'alal musallin. Imam Malik itu tidak memakruhkan salam terhadap orang-orang yang lagi salat. Itu satu. Nah, Ibnu Wahab menceritakan bahwasanya lam yakun Malik yu'jibuhu, lam yakun salam yu'jibuhu, atau lam yakun Malik yu'jibuhu an yusallama ar-rajulu 'ala yusallima ar-rajulu 'ala al-musalli. Malik kurang suka seseorang salam kepada orang yang lagi salat. Fikih itu begini ya, ikhwan. Lafal-lafal itu penting untuk dipahami baik-baik. Coba sekarang, coba Anda pengen melatih antum juga untuk lebih detail. Apa bedanya perkataan Ibnu Qasim gini? Malik tidak memakruhkan salam atas orang-orang yang lagi salat. Kemudian Ibnu Wahab, versi Ibnu Wahab gini. Salamnya orang yang lagi salat, salam terhadap orang yang lagi salat itu tidak disukai oleh Malik. Beda nggak perasaan? Seolah-olah kalau digabungin intinya mubah gitu kan? Tetapi sebenarnya ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Ibnul Qasim mengatakan lam yakun Malikun yakrahus salam 'alal musallin. Ini ada, yaitu apa? Ada isy'ar dan seperti isyarat, seperti membantah pandangan orang bahwasanya Imam Malik memakruhkan salam orang-orang yang pada orang salat. Jadi Ibnu Qasim seperti menyatakan bahwasanya enggak, Imam Malik itu tidak memakruhkan kok. Gitu. Kalau versi Ibnu Wahab menyebutkan bahwasanya Imam Malik kurang suka, menunjukkan ini bukan hal yang mustahab, bukan hal yang dianjurkan. Bahkan untuk mubah pun kayaknya enggak baik juga gitu. Maka ada istilah namanya khilaful aula. Ada istilah dalam fikih namanya khilaful aula, yaitu menyelisihi sesuatu yang lebih afdol. Gini ikhwan, antum kalau melihat orang sholat, lebih afdol mana? Antum biarin dia sholat atau antum ucapkan salam kepadanya? Ayo sok, biarin aja sholat. Ya, nanti salam saya bisa setelah dia sholat kan gitu. Tetapi tidak juga sampai derajat makruh gitu, paham nggak? Mubah itu artinya apa? Boleh, ya gak? Makruh artinya apa? Makruh ya, yaitu kalau ditinggalkan dapat pahala gitu kan? Derajat di antara mubah itu, dibilang mubah juga kayaknya enggak, tapi kalau makruh juga enggak nyampe makruh, karena Rasulullah SAW sahabat juga melakukannya gitu loh. Masa dimakruhin gitu kan ya?
maka pakai thariqah khilaful aula. Ini nggak sesuai dengan yang lebih afdol. Baiknya sih nggak usah gitu, tapi nggak makruh juga sih gitu. Nah seperti itu ya. Ini pendapat pertama, imma dia mubah nggak ada makruh sama sekali, atau mubah tapi gimana gitu. Karena nggak semua hal yang mubah itu gitu aja antum layak lakukan gitu loh. Paham nggak ikhwan? Ada sesuatu yang mubah boleh, tapi nggak pantas. Ada sesuatu yang mubah tapi nggak pantas. Contoh, Ustadz ngisi kajian pakai baju flanel, sok biar anak kena, biar antum nggak tegang. Ustadz ngisi kajian Bulughul Maram pakai baju flanel, kotak-kotak, udah kayak anak distro. Nggak, hip hop emang kayak gini? Hah? Iya, masa sih? Kalau biasa hip hop perasaan gombrong terus pakai itu. Ya ini biasa aja deh, pakai peci ya. Hah? Sebagian dari ustaz atau penuntut ilmu, masa ustaz isi kajian pakai baju kotak-kotak flanel, itu kan baju distro gitu kan. Tapi menurut antum gimana ikhwan? Ayo sok, menurut antum gimana? Anda pakai baju ini menurut antum gimana? Boleh nggak? Boleh? Makruh nggak? Nggak. Tapi antum merasa lebih afdol Anda pakai baju koko atau pakai baju flanel kalau pas kajian ini? Gak apa-apa, Anda nembak diri Anda sendiri gak apa-apa. Toh gak makruh. Nah berarti ini lebih ke mana? Khilaful aula. Ngerti gak di sini prinsip konsep khilaful aula? Antum gak dosa, Ustadz gak dosa. Cuman bisa gak sih lebih afdol kan pakai koko gitu kan ya? Gitu kan, seperti itu. Ya, saya sampai sini pahami kan? Gitu. Ini pembahasan perlu juga ikhwan, karena kadang-kadang antum akan bingung nanti. Kalau ditanya sama orang lain atau orang awam, nggak haram kok, nggak makruh kok, masa kamu ngapain larang, ngapain nggak enakan? Nggak makruh. Antum bilang ada istilah namanya dalam fikih khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih afdol. Kan lebih afdol nggak kayak gitu pak, kan gitu ya. Taib. Itu pendapat pertama, jadi boleh menyalami orang yang lagi sholat, bukan makruh, minimal khilaful aula. Pendapat kedua, makruh. Ini pendapat mazhab Hanafi. Kenapa makruh? Karena itu akan menyibukkan orang yang lagi sholat. Ada sisi baiknya juga, cuma kebanyakan ulama tidak sependapat dengan ini. Karena apa? Karena kalau ini dimakruhkan, kenapa? Kok di zaman Nabi ada tuh yang salam kepada Nabi dan Nabi malah mengikrar salam tersebut dengan isyarat. Seandainya itu makruh, maka mungkin Nabi SAW akan mentakdib dan mengajarkan sahabat agar tidak seperti itu. Ya, taib. Jadi wallahu alam, yang sahih adalah silakan antum boleh untuk mengucapkan salam untuk orang yang sholat, tapi khilaful aula, yang lebih afdal jangan gitu. Nah, di hadis ini juga ada dalil atau petunjuk bahwasanya orang yang lagi sholat menjawab salam dengan isyarat. Menjawab salam dengan isyarat. Dan isyarat yang dimaksud dengan tangan. Ya. Sesuai sunnahnya adalah dengan seperti ini. Gimana kalau dia kayak gini? Ya boleh, itu tetap isyarat, masuk dalam makna isyarat. Tapi tidak sesuai persis dengan sunnah Nabi SAW. Yang gini. Ya. Dan ada kaidah ikhwan, ada dhabit fiqih di sini. Perhatikan baik-baik, ini penting. Al-isyarah la tubtilus shalah walau kanat mafhumah. Isyarat dalam salat tidak membatalkan salat. Meskipun isyarat itu memang isyarat yang bisa dipahami. Seperti kalam, tidak membatalkan salat isyarat tersebut. Karena dia bukan kalam. Dia bukan kalam. Berarti antum mengisyaratkan untuk anak antum atau anak orang pas lagi salat berjamaah untuk diam, selama tidak ada suara dari lisan, tidak kalam, maka itu boleh. Itu boleh.
Dan bahkan isyarat itu bisa dipahami oleh anak. Begini misalnya. Dalam sholat, jika memang anak berisik, kalau anak-anak yang berisik antum giniin, ya antum yang bermasalah di sini. Ya, anak berisik, ambil melotot, atau isyarat melotot dong, gitu. Ya, melotot. Ya, ngajak berantem. Ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Nah, karena dua hal. Pertama, isyarat tersebut simple, qalil, ya, sedikit. Dan yang kedua karena hajat. Adapun isyarat yang bukan karena hajat, maka ini muskilah, bermasalah. Nanti akan Anda sebutkan di sini taksim atau tafsilat, rincian harakat fi shalah, gerakan dalam salat. Jadi dhabitnya tadi gimana? Kaidah fikihnya gimana? Isyarat dalam salat tidak membatalkan salat walaupun terpahami, walaupun mafhum bisa. Namun dengan syarat apa? Sedikit dan berhajat. Sedikit dan karena hajat. Ingat, sedikit dan karena hajat. Adapun isyarat yang panjang, maka ini sebaiknya tidak teruskan salat. Apalagi jika itu hajatnya sangat darurat, sangat kepepet, maka ini infisal atau udah batalkan salat. Ya, taib. Namun dalam mazhab Hanafi sebaliknya, dimakruhkan menjawab salam dengan isyarat, walaupun dengan isyarat dalam mazhab Hanafi. Ya. Dengan hadis yang mereka sebutkan, namun wallahu alam intinya adalah yang sahih adalah boleh. Yang sahih adalah boleh. Ya. Nah, sekarang ada hal yang penting sekali, ikhwan. Tapi namun nanti insyaallah harokat, tentang harokat nanti di hadis berikutnya, al-harokat fi shalah. Macam-macam gerakan dalam salat, di luar salat, gerakan non salat di dalam salat. Ya. Itu pembahasan penting di kitab Minhatul Alam dan juga di kitab lain. Akan kita bahas nanti insyaallah. Kita baca dulu, fadhal. Faslun hukmu hamli sabi wa wad'ihi fi shalah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Wa li Muslim wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Ya, ahsan. Ini hadis penting. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Qatadah itu yang sahabat ya. Kalau Qatadah doang itu tabi'i. Bedain. Abu Qatadah itu sahabat. Qatadah tabi'i ya. Tapi kalau Ustaz Abu Qatadah At-Tasiki. Nah, itu ada. Itu Ustaz Abu Qatadah. Ya. Kata beliau radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Rasulullah SAW salat dalam keadaan wahwa, waw di sini wawul haliyah. Ini jumlah haliyah. Dalam keadaan dia, itu Rasulullah SAW hamilun, yaitu membawa Umamah bint Zainab. Ini semua Umamah mansub, binta mansub, Zainab mansub. Umamah sini mansub karena maf'ul bih. Ya, ini maf'ul. Hamilun itu fa'il ya'malu amal fi'il. Binta badal terhadap Umamah. Zainaba aslinya dia majrur. Dia mansub karena mamnu' min as-sarf. Taib. Jadi Rasulullah SAW salat dalam keadaan lagi ngegemblok atau gendong Umamah binti Zainab. Faidha sajada wadu'aha. Ketika Rasulullah SAW sujud, maka beliau taruh itu Umamah. Wa idza qama hamalaha. Ketika beliau bangkit lagi, berdiri, beliau ambil lagi, angkat lagi, bawa lagi. Dan ini posisinya dalam keadaan bahwa huwa
Ya ummun nasa fil masjid. Keadaannya beliau sedang menjadi imam, mengimami orang-orang di masjid. Nah, ini faedah penting, bagus banget ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasanya Rasulullah ini saat itu sholat di sholat zuhur atau sholat asar, bukan di sholat malam atau sholat yang waktu gelap. Ya, sholat zuhur atau asar. Taib, beliau membawa Umamah. Nah, kita lihat fikihnya di sini. Bahwasanya di antara fikihnya bolehnya menggendong anak saat sholat. Boleh menggendong anak saat sholat, baik fardu maupun sunnah, baik menjadi imam atau jadi makmum, tanpa ada kemakruhan. Boleh. Terutama sekali karena ada hajat. Terutama sekali karena ada hajat. Namun ini jika apa? Jika menggendong itu tidak memberikan madarat lebih. Karena tidak semua anak bisa digendong saat sholat. Ya enggak? Ada yang berontak, ada yang nangis kejer, pengennya ditaruh, ya enggak? Maka ini enggak boleh digendong kalau kayak gini. Kalau yang anteng digendong, fadl. Tapi kalau yang enggak bisa anteng kalau digendong, maka jangan digendong. Apalagi jadi imam. Taib. Berikutnya, gimana kalau misalnya imam, ini bukan gendong, dan bukan enggak perlu pakai gerakan. Anda ngelihat di dekat tempat sini di Cikunir, di Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahman apa Baitur Rahim itu? MRC. Itulah dari situlah. Dekat apa tuh namanya? Pesantren atau Porklen apa? Elsia. Kan? Waktu anak isi kajian di sana, imamnya pakai tali, kan? Tahu nggak? Tali yang buat telepon tuh yang apa ya? Yang bulat-bulat itu, ring kayak gitu. Anaknya ditaliin gitu. Ya, imam Allahu Akbar. Pertanyaan ini udah jangan pakai perasaan. Pertanyaan secara fikih itu sah atau boleh nggak seperti itu? Boleh. Secara fikih ya, bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, tuh anak digituin gitu kan. Gitu. Maka sah, boleh. Gendong aja yang butuh gerakan-gerakan dan beban boleh, apalagi dengan cara itu, ini secara fikih ya. Adapun mungkin secara perasaan nggak enak lihatnya gitu, nggak enak lihatnya. Nah, taib. Jadi boleh menggendong anak saat sholat. Ini baik untuk ibu-ibu atau laki-laki. Nah, kemudian apa dhabit dari harakah atau gerakan? Apa batasan gerakan yang membatalkan sholat? Ulama beda pendapat, ikhwan. Gerakan yang membatalkan sholat, ada ulama yang mengatakan minimal 3 gerakan. Tetapi ini tidak bisa. Pertama, nggak ada dalilnya membatasi 3 gerakan dalam sholat. Kedua, secara logika Nabi SAW melakukan gerakan yang lebih dari 3 kali ketika menggendong Umamah. Nggak mungkin Nabi SAW kurang dari 3 kali melakukan gerakan, baik secara mutatalian, yaitu secara langsung gitu, 3 kali langsung, atau dalam satu sholat 3 kali gerakan. Mesti lebih dari itu. Ya, jadi ini tidak benar. Itu pendapat pertama ya, bahwasanya kalau gerakannya lebih dari 3 batal sholatnya. Atau arti lainnya dipraktekkan apa? Antum misalnya garuk ini 4, garuk ini 2, 3, 4 batal. Lah, gimana? Antum nyisir jenggot, ada 3. Pas rokat berikutnya pengen nyisir lagi nggak jadi karena udah 3 bro. Kutanya udah habis. Iya, ya. Lah terus dia tadi udah 3. Lah ini gerak gak nih? Ini bukan mengejek ulama ya, tapi emang ini nggak ada dalilnya.
Kemudian pendapat yang kedua dikembalikan kepada uruf. Ini juga banyak yang mengatakan seperti itu. Rata-rata bahkan mengatakan seperti itu, bahwasanya gerakan dalam salat membatalkan itu dikembalikan kepada uruf. Kalau dia secara uruf itu banyak maka batal salat. Secara uruf itu sedikit maka batal salatnya. Namun ini juga mau dibilang tepat enggak juga gitu loh. Ya. Gimana gerakan ini secara uruf gitu loh. Uruf orang beda-beda. Sementara salat orang harus sama gitu loh. Dan bahkan urufnya orang Betawi mungkin beda unsur gerak. Dan atau urufnya keluarga fulan itu beda dengan keluarga fulan. Karena keluarga fulan itu pendiam. Kalau enggak diajak ngomong diam, kalau enggak diajak gerak diam. Yang uruf ini fulan, ada orang keturunan, ada orang yang memang dia enggak bisa diam. Enggak bisa, dia harus gerak. Ada orang, anak ketemu beberapa orang seperti itu. Ada panitia kajian, kameramen, bukan yang sini kan. Di Jakarta Selatan lah pokoknya. Itu kalau ketemu ada selalu, antum diem apa? Gak bisa sat, antum gak bisa diem. Itu di parkiran selalu gitu. Selalu gerak kayak gini tuh. Antum diem, gak bisa sat, antum gak bisa diem. Gak kebayang tuh kalau tidur kayak gimana tuh. Ya. Nah, anda nggak tahu sholat mungkin diam. Ada juga orang nggak tahu itu memang dari syaitan atau gimana nggak tahu, Allah alam. Atau faktor genetik atau gimana nggak tahu, Allah alam. Yang seperti ini kan nggak bisa kalau dibatasin uruf. Ya uruf dia adalah kayak gitu misalnya. Apakah ditolerir gitu loh, ya kan? Namun ada pendapat yang ketiga. Kalau misalnya gerakan tersebut ya membuat orang yang melihatnya ini kok kayak nggak sholat gitu loh. Kayak nggak sholat, maksudnya baik dari gerakannya kayak gerakan bukan gerakan sholat, atau kayak orang yang nggak niat sholat. Nah itu, maka yang seperti ini batal. Paham nggak ikhwan? Ini bukan uruf mainnya, bukan uruf, tetapi ini mengesankan itu dia udah nggak peduli dengan sholatnya gitu loh. Mengesankan begitu walaupun dia masih sholat, maka ini membatalkan sholatnya. Kayak gimana ikhwan? Kayak gimana sob? Kayak tadi itu kan kalau gerak-gerak banyak kayak gitu kan orang lihat ini nggak sholatnya orang ini gerak-gerak kayak gini. Nah itu bisa batal sholatnya. Apalagi terus menerus, ya atau dikit-dikit. Lah ini kayak nggak sholat, antum kayak nggak sholat, gitu lah. Kan dia kan kayak gini-gini kan berarti dia ada pikiran untuk di luar sholat, melakukan perbuatan di luar sholat gitu loh. Ya maka ini membatalkan sholat. Alhamdulillah ini khilaf di antara ulama. Ini untuk gerakan-gerakan yang memang apa? Gerakan-gerakan yang aslinya mubah boleh, yang bukan gerakan sholat. Gerakan-gerakan yang asli boleh, bukan gerakan sholat. Kalau dia terus-menerus melakukannya sampai seolah-olah dia itu nggak sholat, maka batal sholatnya. Nah, sekarang kita bagi al-harakatu fis sholah. Gerakan dalam sholat ada 3 macam. Gerakan dalam sholat ada 3 macam. Dan ini pembahasan paling penting di majelis ini, ikhwan. Yang pertama, gerakan yang diperintahkan, baik mustahab maupun wajib. Gerakan yang diperintahkan. Memang ada dalil syar'inya. Ya. Baik mustahab atau wajib. Ya. Maka ini pada asalnya enggak masalah, malah justru ini gerakan ini sesuai dengan hukumnya. Kalau gerakan itu wajib, wajib. Kalau gerakan itu mustahab, mustahab. Ya. Seperti apa ikhwan? Misal dia melakukan gerakan menghilangkan atau menghindarkan najis dari dirinya atau tempatnya. Izalatul najasah, menghilangkan najis. Yang dia nggak tahu keadaan najis di situ, dia hilangkan di tempat dia sholat atau di baju dia sholat. Maka gerakan seperti ini walaupun banyak mungkin, maka ini gerakan yang diperintahkan. Gerakan yang diperintahkan.
Ini gerakan yang berkaitan dengan kewajiban kok ini. Faham di sini, kawan? Ini gerakan di luar sholat, di luar sholat. Tapi diperintahkan harus gerak seperti itu, harus malam yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib juga. Antum nggak bisa menghilangkan najis ini kecuali dengan gerak, maka wajib bergerak gitu loh. Contoh lain. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mau sholat tahajud bareng Nabi SAW sebagai makmum. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri. Maka Rasulullah SAW menggerakkan kemudian tangannya dan mengalihkan ke sebelah kanan Rasulullah SAW. Maka ini gerakan Rasulullah ketika jadi imam ini merupakan gerakan bisa wajib, bisa mustahab. Bagi yang berpendapat bahwasanya tidak sah makmum sholat di sebelah kiri imam, maka ini merupakan gerakan wajib. Karena kalau sebelah kiri nggak sah, maka harus dialihkan ke sebelah kanan. Maka gerakan imam ini wajib. Begitu. Ya. Itu yang paham di sini, kawan. Apakah gerakan kayak gini gerakan sholat? Bukan. Ini luar sholat, gerakan luar sholat. Tetapi ini perlu dilakukan. Oke, ada juga gerakan yang dianjurkan. Yaitu misalnya mengisi shaf yang masih kosong, atau bergerak untuk meluruskan shaf atau merapatkannya. Maka ini digerakkan, dianjurkan. Sampingnya masih kosong dan imam di arah sana, maka dia mendekat kepada arah imam. Ini dianjurkan. Gerakan kedua, gerakan terlarang. Apa itu gerakan terlarang? Gerakan terlarang adalah segala gerakan kecil tanpa hajat. Itu pertama. Jadi gerakan terlarang ini ada beberapa model. Yang pertama, segala gerakan kecil tanpa hajat. Kebutuhan, bukan tanpa kebutuhan. Ya. Ini terlarang secara makruh. Terlarang secara makruh. Yang kedua, yaitu segala gerakan yang banyak berkesinambungan tanpa hajat. Segala gerakan yang banyak berkesinambungan tanpa hajat, maka ini gerakan yang haram dan membatalkan sholat. Nah, jadi nomor dua ini ada dua model. Model makruh tidak batal sholatnya, model haram batal sholatnya. Ini yang tadi Anda sebut, yang pembahasan tadi, yaitu sebagian ulama bilang ini dikembalikan kepada uruf banyaknya ini. Yang makruh yaitu gerakan yang sedikit tanpa hajat. Seperti apa? Mainin jam, ngelus jenggot, ya. Kemudian garuk-garuk yang padahal nggak gatel garuk, makruh. Tapi ringan garuknya, gitu loh. Ini makruh. Taib. Kemudian gerakan yang haram membatalkan sholat yaitu yang banyak dan berkesinambungan, terus menerus, gitu loh. Maka ini membatalkan sholat tanpa hajat. Ya. Kayak gimana ya kawan contohnya? Banyak dan terus menerus. Kayak dan tanpa hajat. Kayak misalnya ngitung kancing berapa. Nah ini kan udah kayak orang gak sholat ini. Gitu kan? Maka batal sholatnya. Atau lihat HP terus Assalamualaikum. Ya, ini jelas ini kan. Atau nengok sana sini, ngeliatin sana sini gitu. Nengok. Ini kan gak ada hajat. Nengok. Kalau orang di sini, antum lihat orang sholat kayak gini, pasti antum akan mengesankan ini orang kayak lagi nggak sholat, batal dia. Gitu. Tapi kalau antum cuma gini, sekali doang nggak apa-apa.
Maksudnya nggak apa-apa sih, nggak batal sholatnya walaupun makruh. Begitu, ya. Ini yang gerakan di luar sholat yang tidak, gerakan non sholat yang banyak yang terlarang, baik makruh maupun haram. Yang makruh nggak batal sholatnya, yang haram batal sholatnya. Dua-duanya tidak ada hajat gitu loh. Bedanya apa? Bedanya yang makruh itu sedikit gerakannya, sebentar. Yang haram itu banyak dan bertubi-tubi, gitu loh. Dan mengesankan kayak orang nggak sholat. Tayyib. Sekarang gimana kalau misalnya pakai kancing? Kif. Lagi sholat, antum ada kaos dalam, ada baju, belum antum kancing. Dilihat di sini. Apakah ketika antum tidak pakai kancing itu menunjukkan bentuk atau gambaran orang yang nggak baik sholatnya? Ya, kalau memang begitu maka termasuk adab menutup semua ini. Tapi kalau misalnya kancing yang terbuka itu tidak berpengaruh terhadap hay'ah sholat antum, terhadap manzor atau performa sholat antum, maka bisa makruh. Ya. Misal antum cuman ini doang, kayak ini nih, di sini doang. Allahu Akbar. Sebentar. Ini makruh. Makruh karena ini biasa aja, enggak terbuka, ini juga biasa. Ya. Tapi kalau kebuka enggak pakai kaos dalam, bodongnya kelihatan. Apa hukumnya antum ngancingin? Mustahab? La, wajib. Wajib. Selama pas awal sholat antum nggak sadar kalau bodong antum kelihatan. Kalau dari awal antum tahu nih pusar bawahnya kelihatan, Allahu Akbar, biarlah ntar aja lah. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena dari awal sudah sengaja buka aurat. Begitu, ikhwan. Itu. Taib. Ini ya tadi yang dengan hajat dan tidak hajat. Kalau misalnya orang depan antum sujud, kemudian belahannya kelihatan, dan antum lagi sholat juga, dan nanti pas kemudian ketika dia duduk dari dua sujud, makin mungkinan dosa kok nggak ada nikmat-nikmatnya, dosa yang kayak gini mah. Maka boleh nggak antum tutupin itu belahan? Boleh. Karena untuk hajat sholat antum dan juga darurat sholat dia. Begitu. Ya. 3. Gerakan yang boleh. Gerakan yang boleh itu al-yasira li haja awil kathira lid darurah. Ini penting banget. Gerakan yang dibolehkan ada 2. Gerakan sedikit karena kebutuhan atau gerakan banyak karena darurat. Penting. Bedakan. Gerakan sedikit karena kebutuhan. Yang kedua, gerakan banyak boleh tapi karena darurat. Beda kebutuhan sama darurat. Karena darurat itu sangat penting sekali. Ada kekhawatiran gitu loh. Nah, gerakan sedikit karena hajat itu seperti yang tadi. Ya, kalau misalnya saya nggak ngancingin ini kelihatan kulit saya yang nggak pantas saya sholat kayak gini, maka dikancingin, hajat. Atau misal mematikan ringtone HP misalnya, ini yasir, gerakan yasir. Ya, tapi itu kadang-kadang bukan hanya hajat mematikan ringtone HP, kadang-kadang darurat, ikhwan. Darurat, kadang-kadang darurat mematikan ringtone HP karena darurat, bukan untuk antum saja, untuk jemaah semuanya. Karena ada kalanya orang sholat Jumat, pernah di Masjid Ar-Rahmah namanya, udah di deket rel, dengan gua sama rel, pas lagi sholat Jumat 2 rakaat, tiba-tiba ada ringtone dangdut koplo, ada yang nelpon atau mungkin alarm atau apa nggak tahu. 2 rakaat Jumatan rusak semua satu masjid sholatnya. Murojaah semua mereka dengan dangdut itu. Kencang suaranya. Ini yang punya handphone, hukumnya malah bukan hanya boleh, tapi wajib.
wajib untuk apa? Mematikan handphone itu. Nah, kadang-kadang handphone itu ada di tas dan butuh berapa langkah. Ini kan banyak nih. Udah kayak orang gak sholat gitu loh. Tapi karena ini berkaitan dengan daruratnya, supaya orang-orang sholat gak rusak, maka wajib dimatikan. Pemiliknya yang wajib matiin. Adapun orang lain gak berkewajiban karena ini gak bisa dah. Masa DKM dari soft pertama langsung nyari mana handphone. Tuh dia tuh. Ngomong ya, tuh dia tuh, batal dah tuh. Kan gak mungkin gitu. Jadi sahibnya, pemiliknya. Nah, kemudian ikhwan, kalau misalnya kata sebagian ulama, kalau misalnya dia garuk-garuk tapi lama, garuk-garuk tapi dia lama, kalau sedikit enggak masalah, jelas itu. Selama emang gatel. Gimana kalau garuk-garuk tapi lama? Banyak. Di sini ada fatwa dari sebagian dari ulama Hanabilah bahwasanya kalau dia banyak garuk-garuk dan memang dia nggak bisa bersabar dengan itu, kalau dia diemin atau sebentar doang garuknya, itu tetap aja nggak bisa selesai. Maka sebagian ulama membolehkan. Lama di sini apa? Sampai bagian gatal itu selesai gitu loh. Adapun kalau dia berlama-lama karena memang pengen menikmati terus garukannya dan kau udah selesai cari bagian lain yang gatal, maka ini nggak sholat namanya, gitu ya. Begitu juga mijit-mijit atau ketika antum ngantuk seperti Ustadz Nasihin yang sudah mulai ngantuk di kajian ini, lagi sholat ngantuk taraweh nih, antum cubit-cubit sendiri tangan antum. Biar apa? Biar nggak ngantuk lagi. Apa hukumnya? Boleh, beneran boleh. Ini gerakan. Yang lebih challenging, menantang, antum cubit orang di samping antum. Sosial, gitu. Marah dia. Tuh kan? Batal gak sholatnya? Pas selesai sholat, tadi batal gak sholatnya? Kalau dalam hadis riwayat Bulughul Maram, tanah naha ini gak batal, gitu kan? Gitu kan tanah nah gitu. Tapi itu batal ikhwan, karena itu gak ada kepentingan antum nyubit orang, gak ada kepentingan. Gimana kalau misalnya kaki, ya dia sholat, cara dia supaya gak ngantuk adalah dia injek-injek kaki dia sendiri gitu misalnya. Maka ini juga termasuk yang wallahu alam dibolehkan. Karena apa? Untuk kemaslahatan sholatnya supaya nggak ngantuk. Ya seperti itu. Tapi ini khilaf di antara ulama ya hal seperti ini. Taib, hadis terakhir, fadhal. Hukmu qatlil hayati wal aqrab fi shalah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al aswadaini fi shalah al hayyah wal aqrab, akhrajahu arba'ah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Taib. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, uqtul aswadaini fi shalah al hayyata wal aqrab. Bunuhlah kalian dua hal hitam dalam salat, yaitu dua binatang hitam. Al-hayya kalajengking dan al-aqrab. Al-hayya ular dan al-aqrab kalajengking. Syuf di sini lihat. Rasulullah menyebutkan sifat. Ya kan? Aswadain. Apakah di sini yang dimaksud oleh Rasulullah sifat atau laqab? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Laqab sifat belaka atau laqab dengan sifat? Kalau yang dimaksud adalah sifat, maka berarti yang dibunuh hanyalah ular hitam dan kalajengking hitam. Namun kalau dimaksud oleh beliau adalah laqab dengan sifat, laqab julukan ular, kalajengking dengan sifat karena umumnya warna itu, maka ini mencakup seluruh jenis kalajengking dan ular. Dan itu yang lebih sahih. Tidak peduli dengan warna. Jadi ini yang disebut sebagai apa? Mafhum al-lafz. Mantuknya jelas aswad. Mantuknya jelas aswad. Tetapi ketika kita memahami
dengan qarinah yang kuat, yaitu yang dilarang adalah binatang dengan laqab tapi disebutkan sifatnya, maka laqabnya atau binatangnya yang kita fokuskan, dan qarinahnya adalah Rasulullah menyebutkan setelah aswadain menyebutkan nama hewannya, maka kita lebih fokus ke nama hewannya bukan ke sifat hewannya. Paham di sini, ikhwan? Ya, jadi di sini apalagi aswad di sini masuk ke bab at-taghlib, yaitu dominan, yang dikenal ular di zaman itu warna hitam. Karena beda, ular padang pasir, ular Arab dengan ular Indo itu di sana gelap-gelap ularnya. Kalau di kita, macam-macam warna ularnya. Ya. Kalau jengking kan ada yang warnanya agak kekuningan. Tapi sama hukumnya. Karena Rasulullah menyebutkan setelah menyebutkan aswadain, menyebutkan langsung namanya langsung al-hayyah wal aqrab. Maka itu hukumnya semua jenis hayyah ular dan semua jenis kalajengking. Dan ini perintah Nabi SAW mustahab atau wajib. Maka yang saya adalah mustahab bukan wajib. Ya, padahal perintah aslinya kan wajib, tapi ini mustahab, disunahkan, dianjurkan, tidak sampai wajib. Kenapa begitu? Karena kalau diwajibkan, maka berdosalah orang-orang yang tidak membunuh keduanya. Dan itu sesuatu yang berat, ikhwan. Islam ini enggak berat. Kalau misalnya membunuh ular dan kalajengking diwajibkan, maka ibu rumah tangga yang mendapatkan ada ular atau kalajengking di rumahnya, itu berdosa ketika enggak membunuhnya. Dan itu sesuatu yang berat atas muslimin. Tidak semua orang itu, jangankan membunuh, ikhwan, ya, bertemu gitu aja kabur kita tuh. Di rumah padahal itu rumah-rumah kita yang kabur gitu kan. Ya. Jadi ini perintah mustahab. Lebih dekat ke mustahab. Baik di salat maupun di luar salat. Ya. Dan penganjuran membunuh kedua ini dikuatkan, merupakan sunnah muakkadah. Disebabkan apa? Kalau di salat aja dianjurkan membunuh, pada lagi salat, apalagi di luar salat. Apalagi di luar salat. Nah, masalahnya sekarang membunuh ular atau kalajengking pada umumnya ada dua kemungkinan, imma membunuh dengan cara simple langsung kebunuh, atau dengan cara gerakan-gerakan yang banyak. Jika itu cara simple maka tidak membatalkan salat. Namun jika dia membutuhkan banyak gerakan, ngambil dulu barang-barang untuk membunuhnya, maka ini membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Ya. Maka untuk hal-hal yang sifatnya darurat atau menghindari mara bahaya atau menghindari madarat yang lebih besar, maka diperbolehkan untuk membatalkan salat. Ya, misal ada yang bertanya, ada seorang lagi sholat, kemudian dia melihat anak kecil dekat sama sumur dan khawatir itu bakal nyemplung dia di sumur, maka apakah boleh membatalkan sholatnya? Jawabannya boleh. Dulu waktu anak di Libya ada seorang ustadz, waktu anak di Edat Libya ada seorang ustadz yang kami itu sekelas, atau orangnya umumnya anak Libya dulu waktu masih Edat, kagum dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini lebih condong ke PKS, ikhwani lah gitu, tapi pinter gitu loh, pinter. Maksudnya pinter di sini sakofahnya luas. Ya. Dan beliau ketika itu bilang, gimana coba kalau saya pakai bahasa Arab, gimana coba kalau misalnya antum lagi sholat, terus ada maling, antum taruh dompet di depan antum, ada maling kemudian ngambil dompet antum. Kita bilang kita ambil kita kejar nggak boleh, antum nggak boleh batalin sholat. Anak takjub, kenapa nggak boleh gitu. Ketika itu anak kan belum syariah, jadi belum tahu hukum-hukumnya. Tapi perasaan masa sih nggak boleh, itu kan harta kita gitu. Nah, yang sahih apa ikhwan? Ternyata boleh, dan beliau salah. Ketika kami sudah di syariah,
Beliau lulusan Libya juga syariah. Ternyata boleh, dan beliau salah gitu kan. Boleh kenapa? Karena di antara maqasid syariah hifdzul mal. Di antara maqasid syariah, tujuan adanya syariah adalah menjaga harta kita. Dan ini kita batalkan sholat demi menjaga harta kita, itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan diwajibkan kadang-kadang. Apalagi itu banyak kartunya, banyak ini, banyak data dan seterusnya. Maka boleh, bahkan kita lazimnya harus apa? Membatalkan sholat. Maksud Anda di sini adalah lebih dekat ke pembahasan apa? Kadang-kala antum mengagumi seseorang akan pintornya, retorikanya, karena antum ilmu cetek. Gitu loh. Sebagaimana banyak kalangan awam kita ini, salafiyin dan sebagainya, mengagumi Ustadz Fulan yang lagi hits, lagi yang hot, lagi ini, karena antum tuh nggak ngerti. Dan bahkan kadang antum kemudian menyalah-nyalahi beberapa ustadz yang mentahdir Ustadz Fulan. Karena antum ngertinya adalah, ini pinter. Tapi Ustadz Fulan melihatnya bukan hanya di pinternya, bener apa enggak gitu loh. Seperti itu. Ya. Dan ini pelajari juga hal ini, masya Allah. Ternyata banyak hal-hal yang dulu kita ingkari. Kok Ustadz Fulan keras ya, kok Ustadz Fulan mentahdir Fulan ya. Ternyata ada hal yang sangat besar di balik itu, yang kita kalangan awam kadang-kadang hanya melihat di bagian zahirnya saja. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Maka wallahu alam, ini membunuh hewan seperti ini dianjurkan, tidak sampai wajib. Karena tidak semua orang juga bisa melakukannya. Wallahu alam. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Afwan atas keterlambatan dan lebih waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Senin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.